kerajaan damai-Mu. Engkau rohani dan rahim, pembungkus jiwa yang sedih, pengayom hati yang dasar, pengasuh makhluk yang lemah. Hati gelisah tertekan,
Umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Kita patut bersyukur sebab kasih Allah masih mempersatukan kita dalam ibadah online ini. Baik dalam keadaan sakit maupun sehat, susah maupun senang. Baiklah kita percaya bahwa Allah senantiasa beserta. Bersama dengan langit dan segenap semesta raya, mari puji Allah kita yang agung dan maha kuasa. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dalam sebuah keyakinan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Saudaraku, bayangkanlah saudara akan pindah ke sebuah rumah baru. Rumah baru itu ukurannya sedikit lebih kecil daripada rumah yang sekarang. Kira-kira selain barang yang fungsional, apalagi yang akan saudara bawa? Mungkin salah satunya adalah benda-benda yang bernilai. Emas, album foto keluarga, Alkitab, kenang-kenangan dari daerah atau negara lain yang pernah kita kunjungi, hadiah dari orang-orang terkasih, dan benda-benda lainnya. Nilai yang melekat pada sebuah benda menentukan harganya di mata kita, dan itu tidak selalu berkaitan dengan harga atau kualitasnya. Hari ini kita akan bicara tentang nilai yang jauh lebih penting, yaitu tentang nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Apa yang Tuhan kehendaki ada dalam diri kita? Mari kita sambut firman Tuhan, refleksikan kembali keraguan, kelemahan, dan ketakutan yang ada, agar kita disegarkan, agar nilai diri yang kita miliki dapat berpadanan dengan nilai kerajaan Allah. Haleluya, kini dan selamanya.
Mari rendahkan hati kita dalam penyesalan. Akuilah dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, telah nyata di dalam hidup kami pemeliharaan dan juga perlindungan-Mu. Bahkan meskipun kami lalai dan menyimpang dari jalan-Mu. Tobat dan sujud syukur kami atas keselamatan yang telah Engkau karuniakan. Jarang berbuah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Telinga kami mendengar titah-Mu, tapi telinga kami tertutup bagi yang mengeluh. Mata kami membaca firman-Mu, tapi mata kami terpejam bagi yang perlu dibantu. Lidah kami memuji nama-Mu, tapi lidah kami jadi sumber kutuk dan keluh. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah telinga, mata, lidah, bahkan hidup kami seutuhnya ada dan hidup hanya untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan-Mu di dunia. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan dan menopang kami. Amin. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Umat diundang untuk berdiri. Anugerah pengampunan Tuhan nyata bagi setiap orang yang bersedia mengakui dosanya dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka dengarkanlah berita pengampunan dari Roma 7 ayat 24 sampai 25, demikianlah firman Tuhan. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota murni.
Jemaat dipersilahkan duduk. Kini mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengkhususkan waktu ini untuk sama-sama belajar dari firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama sungguh dapat menjadi cara dari Tuhan untuk menyapa kami pribadi lepas pribadi, tetapi juga menegur dan menolong kami semua, sehingga melaluinya kami disiapkan, kami dibekali untuk dapat menjalani hari-hari kami di dalam hormat kami akan Tuhan, di dalam takut kami akan Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri untuk menyambut Injilnya. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu, suci Kau Tuhan. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu, suci Kau Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 14 sampai ke 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena dari tempat kita masing-masing kita bisa kembali beribadah, sama-sama membaktikan diri kepada Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Saya akan mendahului perenungan kita pada hari ini dengan sharing, saudara-saudara. Ketika kuliah saya punya sebuah pengalaman yang cukup menarik gitu ya. Ketika saya dan beberapa orang teman memutuskan untuk pergi ke sebuah mall besar di Jakarta. Saat itu saudara, saya seperti biasa menggunakan pakaian ala kadarnya ya. Saya suka pakai kaos, saya suka pakai celana pendek, dan saya suka pakai sendal. Dan teman-teman saya itu sebaliknya, karena mall yang didatangi cukup besar. Dan yang menarik adalah saudara, ketika masuk dalam sebuah toko, saya menggunakan ransel juga gitu ya. Ketika masuk dalam sebuah toko, maka teman-teman saya yang lain itu semuanya aman. Mereka mau kemana-mana nggak ada yang ngikutin. Sedangkan saya sebaliknya saudara. Saya kemanapun diikutin dan diliatin, dikit-dikit ditanya mau beli apa, mau lihat apa, butuhnya apa. Di situ saya langsung merasa jangan-jangan saya dikira copet, kira-kira begitu ya saudara. Karena penampilan yang saya tunjukkan berbeda dengan yang teman-teman saya tunjukkan. Nah saudara, ketika kita membahas mengenai nilai diri, maka apa yang kita pikirkan? Biasanya kalau bicara mengenai nilai diri, maka kita akan berpikir apa ya yang orang pikir tentang saya. Bagaimana saya melihat diri saya sendiri.
Dan yang menarik saudara, pada praktiknya seringkali orang justru meletakkan nilai dirinya pada hal-hal yang ada di luar dirinya. Sehingga apa yang orang lain katakan, apa yang orang pikirkan tentang kita, apa yang orang mau kita lakukan seringkali membuat kita mempertanyakan bagaimana nilai diri kita. Sehingga kalau misalnya kita dibilang kok kayaknya nggak cantik sih, kok kayaknya pencapaiannya standar-standar aja STD begitu ya, kok kayaknya begini begitu dan seterusnya, kok nggak bisa begini dan seterusnya saudara, maka kita akan mempertanyakan sebenarnya saya ini nilai dirinya seperti apa sih? Dan gak jarang ada banyak orang yang rendah diri karena meletakkan nilai dirinya pada hal-hal di luar dirinya yang terkadang itu berarti hal-hal yang sifatnya materi atau apa yang dinampakkan dan menjadi pencapaian. Padahal saudara, kalau kita melihat siapa diri kita, apa nilai kita, bagaimana kita dilihat di mata Allah, maka sebenarnya menjadi sesuatu yang menarik kalau kita terlepas dari apapun yang ada di luar diri kita, terlepas dari apapun yang ada bersama dengan kita, sebenarnya kita adalah pribadi-pribadi yang benar-benar dikasihi Tuhan sejak semula. Nilai diri haruslah didasarkan pada penghayatan bagaimana Allah menciptakan kita. Apa yang menjadi maksud Allah ketika menciptakan kita. Oleh karena itu saudara, Kejadian 2 menarik dikatakan ketika kita dibentuk, maka sebenarnya dilukiskan seorang pejunan yang sedang membentuk bahan yang ada di tangannya seturut dengan kehendaknya. Jadi sejak awal, mari kita melihat nilai diri kita saudara sebagai orang-orang yang memang dibentuk sendiri khusus oleh Tuhan, yang memang ada karena kasih Tuhan, terlepas dari apapun yang kita capai dan kita miliki. Saudara-saudara lihat uang ini, ya. Sekarang kalau misalnya uangnya saya lecekin, saudara, apakah nilainya kemudian berkurang? Apakah saya lecekin terus nilainya saya gosok-gosok begini, saudara, terus nilainya jadi 2.000? Kan enggak. Nilainya tidak berkurang. Dia tetap memiliki nilai pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi di dalam keseharian kita, jangan sampai nilai diri kita, apa yang menjadi kebaikan Tuhan yang diletakkan sejak semula kepada diri kita, menjadi hilang atau kita pertanyakan karena berbagai kritik yang ada di luar diri kita. Saudara, menarik dalam pembacaan kita pada hari ini, kita melihat bahwa murid-murid Yesus yang pertama ini dipanggil dalam sebuah pengalaman yang berbeda dari kisah Injil-Injil yang lain. Ketika pekerjaan, ketika kehidupan berkeluarga menjadi fokus yang sering kali dikejar di dalam menjalani kehidupan, mereka justru berani melepaskan itu semua ketika Yesus datang menghampiri dan memanggil mereka secara khusus. Kalau saya tanya saudara, misalnya ketika kita bekerja atau ketika kita berada dalam kehidupan keluarga dan tiba-tiba Tuhan datang, "Hei, ayo ikut aku." Apakah saudara-saudara tiba-tiba mau meninggalkan pekerjaan saudara? Udah bangun karirnya susah-susah, sekolahnya setengah mati, bayarnya juga mahal begitu ya. Apakah kita mau meninggalkan pekerjaan kita begitu saja? Apakah kita mau meninggalkan orang yang kita cintai, keluarga kita begitu saja, saudara? Oleh karena itulah sebenarnya respons para murid yang pertama ini menjadi respons yang menarik karena mereka segera mengikut Yesus dan meninggalkan apa yang menjadi hal berharga bagi mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, bahkan mereka dalam tanda kutip meninggalkan keluarga yang mereka kasihi dan anggap berharga. Bukan karena pekerjaannya kagak penting, ya nanti juga bisa cari pekerjaan lain begitu ya. Bukan karena keluarganya bukan orang-orang yang spesial, bukan saudara. Tapi karena ada alasan yang paling mendasar. Ketika mereka menerima panggilan Yesus dengan segera dan melepaskan apa yang orang anggap sebagai keberhargaan dalam pekerjaan dan keluarga, sebenarnya mereka mau mengatakan bahwa
apa yang mereka pahami tentang panggilan mereka jauh lebih besar dari apa yang melekat dalam standar-standar dunia. Saudara, dalam bagian Injil yang lain yang memperlengkapi pembacaan kita melihat bahwa ketika Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan, maka murid-murid yang pertama ini menjadi orang-orang yang juga secara tidak langsung dipersiapkan hatinya secara utuh untuk bisa dijawab tentang kerinduan terbesarnya, tentang harapan terbesarnya. Ini bukanlah obral tentang harapan, saudara, tapi ketika melihat apa yang ada di depan mereka, ketika melihat sosok Yesus yang ditunjuk oleh Yohanes, mereka melihat ada nilai yang jauh lebih besar dibandingkan yang mereka miliki dalam standar dunia, yaitu mengikut Tuhan. Bahwa dalam dirinya, ketika mereka adalah umat ciptaan Allah yang benar-benar dikasihi, maka yang menjadi kerinduan terbesar mereka adalah ikut pada tuntunan juru selamat itu sendiri. Apa yang menjadi kerinduan terbesar mereka adalah berjalan bersama dengan Sang Mesias. Mereka menghayati bahwa ketika mereka hidup dan dihadirkan di tengah dunia, maka nilai diri yang sejak semula yang Allah letakkan itulah yang mereka rindukan untuk dihidupi dalam proses dan perjalanan bersama dengan Juru Selamat. Oleh karena itulah saudara, dalam pembacaan kita menjadi jelas ketika Yesus mengatakan ayo ikutlah gitu ya, mari ikutlah dan seterusnya, maka mereka segera meninggalkan jala untuk mengikutinya. Mengikuti ini saudara berarti ketika Yesus mengajak ayo berjalan di belakangku, ayo ikut berproses bersamaku, ayo ikut untuk belajar bersamaku. Dan mereka mengiyakan hal itu karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya dalam segala keterbatasan yang mereka miliki. Saudara, respons mereka menjadi respons yang menarik. Karena ketika kita menjalani keseharian kita, tidak jarang panggilan Tuhan itu menjadi sesuatu yang rasanya terlalu sulit untuk dijawab. Panggilan Tuhan seringkali menjadi begitu berat karena standar yang kita miliki di tengah dunia tidak sama dengan apa yang kita imani di dalam pengakuan iman kita, di dalam apa yang kita yakini di dalam Tuhan. Sehingga tidak banyak orang saudara yang kemudian mengatakan saya mau ikut Tuhan dalam segala hal yang mereka lakukan. Makanya sekarang kalau nyari pelayan saudara susah apa gampang? Gampang banget, apa susah banget? Rasanya nggak terlalu mudah, begitu ya. Dan biasanya alasan yang akan diungkapkan adalah habisnya jam kerjanya susah sih, habisnya keluarganya nggak mendukung, habisnya dakuma apa itulah hanya orang berdosa yang tidak berdaya, begitu ya. Habisnya saya nggak bisa dan seterusnya dan seterusnya. Terkadang nilai yang kita hidupi itu, saudara, kemudian menutup dengan nilai diri kita yang adalah ciptaan Tuhan. Dan dalam praktiknya kita tidak benar-benar berpadanan dengan apa yang menjadi panggilan kita di dalam keseharian. Dalam segala keterbatasannya, para murid menjawab ya dengan sadar. Mereka melepaskan diri mereka. Mereka memurnikan batin mereka dari motivasi-motivasi yang sifatnya duniawi, sehingga hati yang siap itu saudara benar-benar langsung dipimpin sendiri oleh Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan keseharian kita, maka bagian firman Tuhan yang sederhana ini sejatinya ingin mengingatkan kita bahwa setiap kita pun juga dipanggil oleh Tuhan dalam berbagai cara. Tidak melulu harus masuk dalam pelayanan, tetapi juga di dalam keseharian yang kita jalani, di dalam pekerjaan, di dalam hubungan kita di tengah keluarga, di dalam hidup pertemanan kita, di dalam pelayanan gereja. Sebenarnya kita semua dipanggil untuk menunjukkan apa yang menjadi nilai diri kita. Saya punya gelang, saudara. Gelang ini sederhana, begitu ya, dan harganya murah. Tetapi gelang ini bernilai bagi saya karena saya dapatkan ini ketika saya praktik jemaat
di Luwuk Banggai. Saudara nggak akan tahu betapa berharganya nilai gelang ini yang cuma 5.000 bagi saya, saudara, kalau saya nggak menceritakan apa yang menjadi pengalaman yang saya lalui bersama dengan gelang ini. Ketika kita menjalani kehidupan kita dalam keseharian, maka seringkali orang tidak akan bisa mengetahui bahwa kita ini adalah ciptaan yang benar-benar nih dikasihi Tuhan, begitu ya, yang benar-benar mau ikut pada rancangan Tuhan. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak memberitahukan itu dalam keseharian yang kita nyatakan. Seringkali saudara, apa yang kita saksikan justru tidak berpadanan dengan yang menjadi panggilan kita. Maka firman Tuhan mengingatkan kita ketika kita mendapatkan panggilan itu, maka sebenarnya kita diajak untuk bisa berdampak. Karena apa? Sejak awal kita adalah ciptaan yang baik dan saudara adalah orang-orang yang istimewa yang diperlengkapi oleh Tuhan sedemikian rupa untuk bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan, dan kita adalah rekan sekerja Allah di dalam melakukan karya keselamatannya di tengah dunia. Untuk melakukan apa yang menjadi keyakinan iman kita, apa yang menjadi nilai-nilai surgawi. Lantas apa yang menjadi nilai-nilai surgawi, saudara? Dalam pembacaan kita dikatakan di ayat yang ke-15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa yang menjadi nilai-nilai surgawi yang secara sederhana saudara ingin kita hayati adalah menjalani kehidupan yang penuh dengan pertobatan, yang artinya kita berbalik untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sekarang kalau saya tanya saudara, kita ini adalah manusia daging, betul ya? Sekarang mungkinkah sebagai manusia yang dalam tanda kutip punya keinginan daging yang adalah daging, keinginan daging itu mungkin hilang gak dari diri kita? Bisa gak kita menghilangkan keinginan daging kita, saudara? Kalau orangnya benar-benar ikut Tuhan, sesetia itu gitu ya, bisa gak kita menghilangkan keinginan daging kita? Enggak, saudara. Dalam konteks apa? Karena memang sejak semula kita adalah daging yang punya keinginan itu yang beserta dengan kita. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi manusia dalam tanda kutip daging yang memuliakan Tuhan, yang menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Jadi jangan pernah mengatakan ya namanya aja manusia, namanya juga hilaf, ya namanya juga kalau yang lain pakai pelicin, masa saya nggak pakai pelicin, nanti saya nggak bisa lanjut dong proyeknya. Ya memang caranya begitu mau nggak mau, jangan bilang begitu, saudara. Karena sebenarnya kita bisa memilih untuk menjadi daging yang memuliakan Tuhan, untuk menjadi manusia yang memuliakan Tuhan, sehingga dosa tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan yang kita nikmati. Kan dosa begitu ya, awalnya kita lakukan gak sengaja, kok lama-lama enak, kok lama-lama jadi gampang, kok lama-lama jadi dimudahkan, sehingga itu menjadi sesuatu yang kita nikmati, tetapi juga menjadi sebuah kebutuhan dan kita tidak bisa lepas dari situ. Nilai-nilai kerajaan Allah yang bisa kita bangun dalam kehidupan kita, saudara, adalah memproses diri kita untuk bisa hidup berpadanan dengan apa yang mau Tuhan kita lakukan, saudara. Dan itu berarti pertama-tama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Jadi orang Kristen itu harus punya goal. Ya, semakin tua harus semakin bijaksana. Jangan semakin tua jadi orang Kristen makin reset. Makin tua makin bohwat, ya. Makin tua makin gak bisa diomongin dan seterusnya. Justru semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin sadar kita memproses diri kita. Kalau saya suka marah, kalau saya misalnya suka membuang-buang waktu, kalau saya masih suka curang, masih suka berbohong, proseslah itu secara sadar, sehingga mengikut Tuhan menjadi sebuah pertumbuhan yang bisa mentransformasi diri kita. Tetapi di saat yang bersamaan, nilai-nilai kerajaan surga yang juga diajak bagi kita untuk kita lakukan adalah memberitakan Injil. Sehingga dimanapun saudara berada, apapun yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan,
maka itu boleh sungguh menjadi sebuah kesaksian yang nyata bagi orang-orang yang melihat kita. Melihat kita berarti merasakan kehadiran Tuhan. Dan itu nggak bisa dilakukan hanya dengan pencitraan, saudara. Itu nggak bisa dilakukan hanya dengan sekali dua kali kasih makanan traktir begitu ya. Itu nggak bisa dilakukan hanya di mulut bilangnya maafin tapi sebenarnya masih gondok, nggak bisa. Itu harus menjadi proses yang terus menerus berpadanan dengan pertobatan itu sendiri. Sehingga melaluinya ada banyak orang yang boleh menjadi percaya. Setiap diri kita adalah orang-orang yang sejak awal berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, hidupilah apa yang menjadi nilai diri kita, identitas kita. Kita lebih dari cukup, lebih dari mampu untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan biarlah ketika kita secara sadar memilih untuk mengiyakan panggilannya, untuk bisa ikut berproses bersama dengan Tuhan, kita boleh sungguh menjadi berkat. Saya selalu katakan, saudara, dalam khotbah saya, apa yang mentor saya katakan kepada saya, maka penting bagi kita semua untuk bisa menjaga diri, untuk bisa membawa diri dan juga tahu diri. Itu akan menolong kita untuk bisa menjadi orang-orang beriman yang bijaksana dalam menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Selamat berproses menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa, yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
Mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa akan datang, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Kini mari kita berdoa. Ya Tuhan, mohon berikanlah kami keberanian, berikan kami keteguhan hati untuk mempraktikkan apa yang menjadi nilai diri kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, apa yang menjadi penghayatan iman kami di dalam hidup keseharian. Tolong kami sehingga melaluinya kami boleh berproses dengan baik, semakin dipertajam dan semakin dimurnikan. Kami rindu kehadiran kami sungguh bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Biarlah dalam segala keterbatasan kami, di tengah kelemahan yang kami miliki, itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk bisa menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas di dalam Tuhan. Kami saat ini secara khusus ingin berdoa bagi kehidupan kami semua di tengah masa pandemi yang terjadi. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami untuk bisa kembali bangkit, untuk bisa bertahan dan juga melanjutkan kehidupan kami. Biarlah setiap usaha yang kami lakukan, setiap kerja yang kami lakukan, itu boleh menjadi pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah kami yang juga bergumul dengan keseharian kami, Tuhan kiranya boleh cukupkan dan senantiasa pelihara. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan berikan selalu cukup dan tidak pernah kurang. Dan dalam keyakinan iman kami pun mau hadir untuk menjadi penolong bagi sesama kami yang membutuhkan lewat cara-cara yang bisa kami lakukan. Biarlah kami yang sedang sakit, kami yang sedang bergumul, kami yang sedang berduka, Tuhan juga kuatkan dan hiburkan, sehingga dalam menjalani masa-masa yang tidak mudah, kami tidak kehilangan iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Saat ini kami juga ingin berdoa secara khusus bagi GKI Nurdin yang terus berjuang untuk bisa hadir di dalam kehidupan umat, dalam melawat, dalam menyapa umat. Biarlah Tuhan memberkati gerejamu, sehingga gerejamu ini sungguh boleh Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyalurkan kasih yang juga kami rasakan dan hidupi. Kami saat ini secara khusus juga ingin berdoa bagi rekan-rekan kami yang sedang menderita karena bencana alam di berbagai tempat, khususnya juga untuk kecelakaan pesawat yang juga evakuasinya masih berlangsung, untuk setiap keluarga yang berduka, untuk setiap korban, untuk setiap orang-orang yang berada di pengungsian. Tuhan kiranya tolong jaga mereka semua, tolong pelihara mereka, bantu mereka untuk bisa melewati dan menjalani ini semua. Biarlah pemerintahan kami, setiap kami juga boleh ambil bagian untuk bisa melakukan sesuatu bagi saudara-saudara kami dalam cara-cara yang sederhana. Biarlah mereka kami ingat dalam doa-doa kami, dan biarlah apa yang terjadi pada mereka sungguh bisa menjadi pengingat bagi kami tentang bagaimana kami harus menghargai kehidupan ini, tentang bagaimana kami harus mempersaksikan apa yang menjadi keyakinan iman kami. Kami berdoa biarlah pemerintahan kami yang juga berjuang untuk melakukan yang terbaik di tengah segala pergumulan yang ada. Tuhan juga berkati sehingga melaluinya ada keadilan, ada kebaikan, ada damai sejahtera yang juga boleh kami rasakan. Dan setiap orang yang bergumul di luar sana karena status gendernya, karena berbagai isu-isu kekerasan yang mereka alami, karena mereka berada dalam garis-garis kemiskinan, dalam setiap perjuangan yang mereka lakukan, biarlah Tuhan yang senantiasa memampukan, melindungi dan menjaga kehidupan mereka dengan penuh semangat. Kami
menutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar atau yang juga dimuat di dalam warta jemaat online. Persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan langsung ke gereja setiap hari Sabtu pukul 8 hingga 16. Umat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami dapat berhimpun untuk belajar dari firman-Mu. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Saat ini kami mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik bagi pelayanan gereja Tuhan di dunia, khususnya melalui GKI Nurdin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kenakanlah Injilnya sebagai kekuatan dan tonggak hidupmu. Niscaya nilai kerajaan Allah terpancar dari dirimu dan menerangi sekitarmu. Lalu, jangan simpan sendiri berkat anugerahmu, sebarkan dan teruskanlah beritanya bagi dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan.
marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan bawalah berkat Tuhan menjadi pemandu bagi langkah hidup kita. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita semua di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita sekalian. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya.